Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, yang mana kurang lebih pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 25. Dan 5 hari lagi kita akan memasuki hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada di 12 bulan ini. Maka dalam hal ini Ka'ab bin Abhar yang diwafatkan tahun 34 Hijriah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih menciptakan tempat-tempatnya, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ardul Haram, tanah haram, yaitu Makkah Mukarramah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman-zaman, dan zaman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ashhurul haram, yaitu bulan-bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian di antara bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Dzulhijjah di antara bulan-bulan haram tersebut. Kemudian hari-hari yang terbaik dari bulan Dzulhijjah tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kurang lebih 5 hari lagi kita akan mendapati hari-hari tersebut, yang mana hari-hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ma min ayyam, tidak ada hari, al-amalu shalih fihinna habbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, tidak ada amal saleh yang mana amal saleh di hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yaitu seperti beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahala berjihad di jalan Allah juga kalah? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah pahalanya kalah. Illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berjihad dengan hartanya dan dirinya, dan hartanya, dan tidak kembali dengan apa-apa, maksudnya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memilih. Dan tentunya hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi musim-musim yang mana pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana lipat gandanya tidak sebanyak di hari-hari yang lainnya. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan, untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini.
Sampai Rasulullah tadi menyebutkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal soleh, maka hal ini mencakup semua amal soleh tanpa terkecuali. Maka dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Terkhusus tanggal 9 Zulhijjah. Sekiranya kita tidak mampu berpuasa dari tanggal 1, maka hendaknya kita tidak melalaikan di tanggal 9 Zulhijjah, yang mana itu dikenal dengan hari Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanatal madhiyah wal baqiyah." Di antara keutamaan pahala puasa di hari Arafah yaitu menghapus dosa yang ada di tahun yang lalu dan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Alangkah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Alangkah besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, 2 bulan yang lalu kita baru melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menemukan lagi kita dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka tentunya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di tanggal 10-nya di bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumun Nahri, semua kaum muslimin merayakannya, yaitu dengan Al-Hajjul Akbar. Bagi jamaah haji mereka melakukan al-hadaya, al-hadiyu. Sedangkan kaum muslimin yang lainnya yang belum memberikan kesempatan, yang belum dapat melakukan ibadah haji, mereka juga ikut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban, yaitu menyembelih udhiyah. Yang mana ini merupakan sunnah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasanya hendaknya yang namanya ibadah harus benar-benar didasari dengan ketakwaan. Maka ketika terjadi antara Qabil dan Habil, ketika mereka berdua ingin berkurban, ya, salah satu kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kurban harus benar-benar didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakan kepada mereka berita kedua anak Adam dengan kebenaran. "Idz qarraba qurbanan," ketika mereka berdua berkurban, "fatuqbila min ahadihima," maka diterima salah satu kurban di antara keduanya, yaitu kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar, dan kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gara-gara tidak diterima, Qabil iri terhadap Habil dengan mengatakan, qala la aqtulannak. Ya, Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Ya. Maka apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah kurban ini, ibadah ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya jika ibadah tersebut benar-benar didasari dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena pamer. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk benar-benar memurnikan, mengkhususkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang diberikan kelapangan, ya, untuk berkurban, hendaklah benar-benar dituluskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada meremehkan dari saudaranya yang kurbannya lebih kecil atau lebih biasa. Ya. Kemudian siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban, jangan sampai tidak berkurban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki keluasan untuk berkurban lalu dia tidak mau berkurban, ya,
fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keluasan untuk berkurban tapi tidak berkurban, jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang diberi keluasan rezeki, yang diberikan kemampuan untuk berkurban namun tidak berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam agar mereka tidak mendekati musala kami. Ya, tentunya jika sudah seperti itu Rasulullah mengatakan, tentunya kita tidak akan mendapatkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang melaksanakan salat berjamaah tentunya mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Ya, siapa saja yang diberikan rezeki, diluaskan rezekinya untuk melakukan kurban yang terbaik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya sebaik-baik hari adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka di antara amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertakbir, tahmid. Ya. Kemudian banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat." Hendaknya mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah maklum, di hari-hari yang sudah diketahui. Para ulama, para mufassirun menafsirkan yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nanya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk meninggalkan segala macam yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dianjurkan, amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau hal yang perlu diperhatikan, hendaknya kita benar-benar berjuang sekuat tenaga, ya, bersungguh-sungguh untuk menjauhi apa-apa saja yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan semua kemaksiatan dan menjauhi dosa-dosa. Ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang berkaitan dengan keutamaan bulan haram ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang mana pada 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekarang kita berada di dalamnya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di hari-hari tersebut, di bulan-bulan tersebut, khususnya nanti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Karena siapa saja yang menganggap remeh di hari-hari tersebut, maka hal tersebut bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka ingin menunda-nunda bulan haram. Ya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya menunda-nunda yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menambahkan kekufuran, atau mempermainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kekufuran. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di situ di hari-hari tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yagharu wa innal mu'mina la yagharu wa inna ghiratallah
an ya'tiyal muslimu bima haramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu sangat cemburu terhadap hambanya. Dan demikian juga sesungguhnya orang beriman itu sangat cemburu. Dan sesungguhnya kecemburuan Allah adalah ketika hambanya yang muslim ini melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadapnya. Ya, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya mendatangi atau melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan yang diharamkan, hari-hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk beribadah dengan maksimal di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampun dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Allahumma aslih wulata umurina fima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina fima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina fima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata 'alaihim. Allahumma ahlikil yahuda alladziina qatalul muslimina al mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma shattit shamlahum wa farik jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.